Bangga bersarung mangga. Tanda orang yang dicintai oleh Allah adalah begitu mudahnya ia melakukan kebaikan yang tidak direncanakan sekalipun. Jadi aja kebaikan. Begitu sebaliknya tanda hamba, tanda bukan memastikan, tanda hamba yang tidak dicintai oleh Allah begitu mudahnya melakukan dosa biarpun tidak direncanakan sekalipun. Ada aja nemplek sini dosa, ngelihat yang haram sana, minum haram sana, haram, kok gampang. Maka jika ada seorang hamba di dunia ini kok dimudahkan oleh Allah untuk dosa-dosa, awas, segera insaf, berhenti, jangan sampai terus bablas, jangan-jangan menjadi ahli neraka. Jadi amal yang dilakukan saat di dunia adalah tanda bahwasanya itulah tempatnya nanti sesuai dengan amalnya. Maka siapapun dari kita kembali kepada hikmah. Jika hari ini kok dimudahkan untuk melakukan keharaman dan sebagainya, awas, hati-hati. Jangan-jangan Anda memang sudah dicap untuk menjadi ahli neraka. Sebab nggak ada yang tahu kalau kita ini ahli neraka atau ahli surga. Akan tapi ada tandanya di dalam menjalani hidup ini. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Semua akan dimudahkan untuk tujuannya nanti. Kalau memang ahli surga di dunia itu gampang melakukan kebaikan. Dan jika ahli neraka begitu mudahnya melakukan dosa. Maka wahai hamba Allah yang saat ini begitu mudah melakukan dosa, kerjaan haram, di sini haram, dengan mata haram, dengar gunjingan haram, maka segeralah menyadari jangan-jangan Anda akan menuju ke neraka. Maka berhentilah saat ini, berusaha untuk menghindari dari itu, untuk membuat perubahan. Jangan Anda terus nanti masuk ke jebur neraka, betul, berhentilah. Maka ada di sana wilayah baru namanya wilayah tobat, agar kita tidak terus dalam dosa-dosa, dalam masawi yang disebut oleh Imam Ibn At-Sakandari, yang masawi itu nanti menunjukkan kalau akan masuk ke neraka. Maka namanya tobat, menghindari dari keharaman. Astagfirullah, itu nggak boleh. Syahwat haramku nggak harus aku batasi, nggak boleh. Rizkiku yang haram selama ini, aku akan berubah. Aku akan berusaha mencari rizki yang halal. Mataku melihat yang haram, tidak. Itu kemarin, dan kemarin adalah kemarin. Hari ini aku berbeda. Maka menjadi orang bertobat. Dan kalau dia sudah tobat dengan serius, lihat, maka akan berubah. Allah akan maha adil nanti. Allah maha pengasih. Kalau sudah orang bertobat, kan disebutkan at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang tidak pernah punya dosa. Maka Anda jangan menunda gitu saja deh, segede apapun dosa Anda. Pengampunan Allah lebih agung, asalkan Anda tidak meremehkan, tidak ngentengkan. Yang ngentengkan nanti aja adalah Anda usah takut. Allah kan maha pengasih, ngentengin, tidak diampuni oleh Allah. Akan tapi di saat dia melakukan dosa, kemudian dia sedih, kemudian takut kepada Allah, kembali kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, dia seperti orang tidak pernah punya dosa. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang tidak pernah punya dosa. Bahkan dia telah berubah dari wilayah orang biasa menjadi wilayah orang-orang yang wilayah namanya wilayah mahbubiyah, menjadi dicintai oleh yang semula pendosa adalah dibenci oleh Allah. Ternyata cukup dengan tobat, berpindah langsung menjadi wilayah dicintai oleh Allah. Disebutkan dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang bertobat. Maka jangan ragu, hai hamba Allah, segede apa dosamu, sebesar apa kesalahanmu, masawi, bahasanya bin Atal Asad, seberapa banyak sadari, kemudian lihat agungnya pengampunan Allah. Jangan menunda esok hari. Jangan ada yang putus asa dengan kejahatan. Ada mungkin orang hari ini dalam riba, semua usahanya riba. Katailah Allah maha luas dengan pengampunannya. Banyak cara untuk menghindar daripada dosa. Ada mungkin pernah minuman keras, ada mungkin zina, ada yang lain sebagainya. Berhentilah dan berhentilah. Masuklah wilayah mahbubiyah. Wilayah mahbubiyah, sehingga yang semula dibenci Allah menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Ini mahasin masawi. Sehingga masawi kejahatan ini pun begitu mudah untuk kita hapus. Cukup dengan memasuki kita wilayah tobat, agar kita tidak dihukum oleh Allah. Karena kalau kita dihukum oleh Allah karena dosa-dosa, Allah tidak akan menghukum hambanya tanpa ada dosa.
Sehingga kalau seorang hamba dihukum oleh Allah, itu keadilan Allah karena dosa-dosa. Maka agar kita dihukum oleh Allah, ada dosa-dosa kita hapus dengan bergegas menuju pengampunan kepada Allah SWT, bertobat. Bergegaslah Anda, jangan nunda esok hari, karena belum tentu esok hari adalah milik Anda. Semoga panjang umur dan mati dalam keadaan sudah diampuni dan kelak husnul khotimah. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.